Jadi ada perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, kemudian perkawinan siri, dan perkawinan kontrak. Semoga keempat hal ini bisa saya paparkan, bisa tepat sasaran gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa foto yang saya share di sini, karena kan problematika hukum perkawinan ya. Mungkin saya mengambil beberapa kasus perkawinan update yang terjadi beberapa akhir tahun ini ya, di tahun 2020, 2021, 2022 mungkin ya. Jadi kemarin-kemarin ada yang menikah, Nadine Chandrawinata dan suaminya. Kenapa kok saya pasang foto ini? Kita semua curiga ada apa sih di balik pernikahannya, perkawinannya, yang kelihatannya kan tampak bahagia ya. Padahal di balik gitu tuh sebenarnya ada suatu permasalahan. Mereka itu berbeda agama. Makanya saya tarik fotonya ke sini. Jadi Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata itu masuk ke dalam pasangan artis yang menikah di luar negeri karena berbeda agama. Seperti diketahui, Dimas ini menganut agama Islam dan Nadine ini menganut agama Katolik. Nah, mereka menikah itu di luar negeri, tidak di Indonesia ya. Karena di Indonesia ternyata tidak ada regulasi untuk pernikahan berbeda agama seperti itu. Makanya mereka mengambil jalan pintas menikah di luar negeri. Mahkamah Agung dalam jurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 nomor 1400 K Perdata 1986 memberikan solusi hukum bagi yang ingin melakukan perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam proses perkawinan antar agama, maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada kantor catatan sipil. Oh, jadi ternyata kantor catatan sipil itu masih menerima gitu kan buat pencatatan seperti itu. Karena yang saya lihat ya mungkin banyak imbasnya kayak ke kartu keluarga dan segala macam nantinya, kelahiran dan lain-lain. Kalau udah memiliki anak itu bermasalah, apalagi akta nikah ya. Oke, next, solusi. Ada dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perkawinan di luar negeri dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung. Makanya ketika ada celah dari pasal 56 ini, orang-orang pada berbondong-bondong mereka menikah di luar Indonesia, kemudian setelah itu kembali ke Indonesia. Nah, ternyata kan bisa seperti itu. Nah, setelah suami istri itu kembali dari luar Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun, surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Nah, bisa didaftarkan ya, oke. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan. Oke, jadi udah ketemu ya benang merahnya ya. Mungkin kalau yang ini lebih jelas lagi. Ini kayak bintang TikTok gitu kan. Nah, mereka itu pelaku juga gitu. Pelaku apa? Pernikahannya bermasalah gitu. Banyak orang yang mencaci ya. Kalau saya lihat, entahlah netizen seperti apa. Tapi yang jelas kita sebagai akademisi, kita mencoba berpikir sehat ya, berpikir dari sisi akademis seperti itu. Nah, mereka itu menikah, Ragil Mahardika dan Frederick Vollert namanya. Dia diketahui sudah memutuskan untuk pindah ke warganegaraan Jerman saat ini. Nah, karena apa? Karena di Indonesia ini perkawinan sejenis ini ya tidak dilegalisasi gitu. Maksudnya menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita garis bawahi ya, antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, itu sih ya kita garis bawahi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, bukan suami-suami ya. Soalnya kalau pria dengan pria kan jadinya suami-suami. Enggak gitu dari sisi dasar hukum ini. Nah, hingga 2018, perkawinan sejenis diakui secara sah, baik seluruh maupun sebagian di negara-negara seperti yang saya tuliskan di sini ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, dan seterusnya. Itu negara-negara yang kalau saya lihat negara-negara ini ya, yang sepak bolanya maju.